Halo guys, bertemu kembali di channel saya Bonsai. Di sini kita akan membahas ya. Kalau kita lihat, kita punya bahan ini adalah serut ya guys. Jadi serut ini waktu itu lebih dari satu pohon ya seperti ini dalam satu akar, hasil dongkelan ya. Nah, jadi ini hasil dari pecahan 3 batang ya. Karena memang menurut saya ini terlihat seperti gaya formal ya, makanya kita pecah satu persatu ya. Jadi jadilah ini serut ini yang memang untuk kita buat bonsai dengan gaya formal ya. Nah, di sini depannya itu seperti yang kalian lihat di tapak depannya di sini mukanya. Kenapa ini dibuat muka? Karena ini mempunyai luka di sini ya, jadi terlihat lebih seram lah seperti itu. Kalau kalian perhatikan di sini sangat subur sekali, tanaman serut ini sangat subur sekali, sehingga untuk kegiatan hari ini adalah perawatan tanaman serut dengan jarak kemarin itu 2 bulan. Jadi kemarin 2 bulan kita sudah lakukan pruning, sudah lakukan wiring, dan hari ini kita akan lakukan perawatan kembali ya guys untuk tanaman serut ini. Seperti biasa, kita gunakan adalah gunting ya. Jadi untuk bonsai ini merupakan hasil barteran ya guys. Waktu itu kita barter dengan tetangga, karena saya mempunyai adenium ya, tetangga belum punya, jadi kita barter dengan serut ini. Kurang lebih di saya sudah 1 tahun perawatan ya. Jadi kita akan pangkas beberapa batang yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Jadi memang serut ini tipikalnya dia terkadang bisa tumbuh batang di yang memang batang-batang yang besar gitu ya, seperti itu, batang utama, batang sekunder. Jadi kita harus fokuskan lagi untuk perawatannya ke batang-batang yang memang masuk ke dalam ranting ya, cabang ranting seperti itu. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita lakukan pemangkasan serut ini ya. Nah, seperti yang kita tahu, serut itu kalau hasil dongkelan itu ada 2 jenis ya guys. Jadi 2 jenis serut ini yang memang banyak atau ada di wilayah kami, di wilayah sini ya. Nah, ini termasuk daun serut atau jenis serut yang memang mempunyai daun yang panjang seperti ini ya guys ya. Kalau yang satu lagi saya ada punya ya, itu dia daunnya itu lebih lebar, lebih bulat. Kalau ini tipikalnya daunnya dia lebih panjang ya guys. Nah, kita mulai bentuk agar nanti lebih si rantingnya lebih terlihat rapat lah. Kalau ini memang masih renggang-renggang seperti ini dan ada batang yang terlalu over seperti itu. Nah, memang di wilayah kami untuk serut ini masih gampang-gampang sulit lah untuk sekarang, gampang-gampang sulit untuk kita cari di alam dengan cara didongkel ya, karena lahan yang tadinya hutan ya sekarang banyak dijadikan pabrik. Jadi untuk para pencinta bonsai, penghobi bonsai atau petani bonsai, kita utamakan adalah untuk budidaya ya. Jadi saya sarankan atau kita utamakan kalau bisa kita budidaya saja. Saya juga kurang lebih sudah 1 tahun lebih lah sudah tidak mendongkel lagi, kecuali memang lahan itu bukan merupakan lahan konservasi ya. Jadi kita utamakan adalah budidaya ya guys dalam bertani bonsai ya. Karena kalau budidaya itu sebenarnya sama sih cepatnya ya, apalagi sekarang kan sudah banyak seperti tanaman sancang, anting putri, itu lumayan cukup cepat juga pertumbuhannya ya, apalagi sancang ya. Terus yang sudah cepat itu ada waru ya. Waru itu sangat cepat sekali, dia 1 tahun sudah mulai bagus hasilnya ya untuk bonsainya.
Nah, di sini sudah mulai terlihat ya guys. Memang kekurangan dari bonsai ini adalah pada batang kedua setelah batang utama ini ukurannya kurang begitu besar ya guys. Jadi untuk program selanjutnya paling kita akan fokuskan ke pembesaran batang ini dulu ya. Batang pertama dari batang utama, jadi harus dibesarkan agar nanti seimbang dengan batangnya guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi, menurut trainer-trainer yang lain ya guys, jadi trainer yang senior lah kalau saya masih belajar ya, untuk gaya formal seperti ini, karena memang kita analogikan ketika di alam itu kan dia adanya di hutan yang datar ya. Memang ini tips triknya ya guys, ini pemilihan potnya masih kurang sesuai. Ini kita gunakan adalah pot tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mulai masuk, tanamannya udah bagus, perantingannya udah matang ya, jadi disarankan kita harus memindahkan pot ini ke pot yang ceper. Kalau ini kan potnya pot tinggi ya. Nah memang saya masih gunakan pot tinggi seperti ini agar media tanamnya lebih banyak, pupuk yang digunakannya juga bisa lebih optimal yang diserap ya guys ya. Harapannya seperti itu agar nanti pertumbuhan yang memang kita harapkan itu bisa lebih cepat. Nah kalau misalnya kalian punya di rumah bonsai yang memang sudah bagus, yang gaya formal, jadi disarankan ya, menurut trainer yang senior juga yang lain ya, untuk potnya itu menggunakan pot yang ceper ya guys, pasti akan lebih bagus lagi. Karena seperti di hutan, kita analogikan pohon ini kan akan sama seperti pohon di hutan pada umumnya ya. Nah kita bentuknya, cara membuatnya adalah agar dia terlihat di dataran yang datar gitu ya. Jadi kita gunakan potnya itu lebih bagus pot ceper. Oke, seperti itu guys. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung Petani Bonsai, channel Petani Bonsai, dengan sama-sama mengkomentari, dengan sama-sama like, share ya. Jadi mari kita dukung petani lokal agar petani lokal sejahtera. Salam petani sejahtera.